Islam itu diwarnai dengan banyak warna Jawa. Orang Arab yang datang ke sini pun pangling lihat Islam. Ini opoan mas, masih kok ada sekatenan, ada maulidan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kenapa orang Islam Indonesia banyak mengikuti cara-cara orang Hindu Buddha? Karena memang dominasi, tolong diperhatikan. Hindu Buddha itu cukup lama, dari zaman Aji Saka sampai akhirnya jatuh pada zaman Mataram Hindu, beralih kepada Buddha. Mataram Hindu itu jatuh pada abad ke-11. Coba bayangkan, 10 abad. Islam baru berapa abad? Baru 5 abad. Dominasi Islam itu, kalau taruhlah seandainya dari abad pertama itu baru muncul awal, tapi mulai eksis itu abad 14-15. Terus kemudian kenapa Hindu Buddha? Sebetulnya dari sekalian, dominasi Hindu Buddha itu juga kecil. Ajaran yang ada itu lebih banyak ajaran asli Jawa yang diambil dari animisme. Dan orang Jawa itu orang yang paling tidak mau dipengaruh totalitas. Malah semua agama itu dijawakan. Hindu dijawakan, Buddha dijawakan, Islam pun dijawakan. Makanya yang benar Islam masuk Jawa atau Jawa masuk Islam? Yang benar mana Pak? Islam masuk Jawa atau Jawa? Antum kayaknya nggak paham ini. Jawanisasi atau Islamisasi? Nah itulah. Jawanisasi yang benar itu Islam Jawa masuk Islam masuk Jawa. Artinya Islam itu dijawakan, bukan Jawa di-Islamkan. Artinya Islam itu diwarnai dengan banyak warna Jawa. Makanya diumpamakan oleh Senuk Horgonya bahwa Islam datang dari Arab itu lugu masih bayi, setelah datang di sini perawan yang sudah apa? Berdandan macam-macam dengan antingnya, dengan ininya. Itu tambahan banyak. Makanya saya juga katakan Islam yang datang dari Jawa, dari Arab itu seperti mobil Innova datang ke Indonesia, dimodif, dipermak sampai orang Jepang aja pangling. Mas ini mobil apa mas? Lu kan coba bayangin. Ya dashboardnya diganti Mercy kok mas, itu kan apa nggak pangling semua? Ini sampai pangling. Artinya orang Arab yang datang ke sini pun pangling lihat Islam. Ini opoan mas, masih kok ada sekatenan, ada maulidan, itu kan gitu. Makanya betul kata ini Ibrahim Maimun, kalau salah satu sahabat dihidupkan kembali disuruh mengecek keislaman orang sekarang, yang ditengarai bener cuman satu, sholat ngadep kiblat. Itu toh, sing bener itu apa? Sholat ngadep kiblat. Yang lainnya udah nggak ada yang bener. Sholat ngadep kiblat ini yang nggak kecampuran apa-apa, murni soheh. Itu dengan gitu. Yang lain nggak murni. Antum lihat sholat murni emang zikir setelah sholat murni, adzan murni, nggak ada. Ditambah dikurangin. Yang murni asli tidak kecampuran sholat ngadep kiblat. Wallahu a'lam. Kalau selama ini saya berpikir agama nenek moyang Indonesia Hindu Buddha, baru kemudian Islam masuk, apa itu benar? Hadirin sekalian, memang tidak diingkari karena Hindu Buddha itu duluan sebelum Islam. Dominasi Hindu itu sudah lebih lama, 1500 tahun, ya 2000 tahun sebelum Masehi. Kemudian baru Buddha, kemudian Yahudi, kemudian Kristen. Baru setelah itu Islam. Islam pun baru muncul abad berapa? Abad keberapa? 5 Masehi. Rasulullah lahir tahun berapa? Aduh, bingung sampean. Terakhir, jam berapa sih mas? Assalamualaikum, ana mau bertanya, mungkin Ustadz tahu konon ada makam dan masjid salah Rasulullah di daerah Guangzhou, Cina. Kakak ana pernah ke. Hadirin sekalian, itu bukan makam salah satu paman Rasulullah. Disinyalir makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat itu apa Sa'ad bin Waqqas lainnya? Karena itu
dibangun abad berapa? 9 Masehi. 9 Masehi berarti tahun 34 Hijriah, berarti sudah sangat jauh era sahabat. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang dimaksud sahabat. Walaupun memang sahabat-sahabat itu ada yang sampai Azerbaijan, sampai Khurasan, sampai ini, kemungkinan juga sampai Guangzhou. Ada kemungkinan karena Hudzaifah ibnul Yaman aja sampai mana? Azerbaijan. Anas bin Malik sampai di sana, banyak sahabat-sahabat. Dan saya yakin Raja Sriwijaya juga ketika meminta Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz untuk dikirimkan dai ke mana? Ke Palembang, ke Sriwijaya, yakin bukan dai ecek-ecek. Masuk raja dikirimin murid kelas TPA gitu kan, nggak mungkin. Pasti dikirimkan dai yang kualitas dan dai yang hidup pada era Muawiyah, sahabat. Kalau diduga tadi kan ilmu dugaan, diduga mungkin nggak diduga pernah sahabat datang ke Indonesia, mungkin saja. Diduga tabiin mungkin, cuma masalahnya menyebut nama per nama itu nggak ada datanya. Maka saya juga tidak yakin nama-nama yang disebutkan beredar di dunia maya bahwa Ali bin Abi Thalib pernah datang ke mana? Jepara, kan gitu. Oh ini terus lagi Abu Hurairah datang ke mana? Itu nggak benar. Karena masalahnya tadi itu data, tafsirannya boleh dugaan, tapi dasarnya adalah data, fakta. Kalau nggak ada faktanya kita nggak bisa.